Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Nayani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum karma pala. Hukum karma pala merupakan salah satu bagian dari 5 keyakinan agama Hindu, yaitu Pancasrada. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata karma dan pala. Karma artinya perbuatan dan pala artinya hasil. Jadi karma pala itu sendiri merupakan hasil dari perbuatan. Hukum kosmis sebab dan akibat. Wujud dari karma pala itu berupa fisik dan psikis. Hukum karma pala ini dipengaruhi oleh 2 perbuatan, yaitu yang pertama karma, yang kedua asubha karma. Subha karma merupakan perbuatan baik dan asubha karma merupakan perbuatan buruk. Adapun macam-macam hukum karma pala, yaitu ada 3. Yang pertama sancita karma pala, yang kedua prarabdha karma pala, yang ketiga kriyamana karma pala. Karma pala mengingat. Yang pertama, sancita karma pala merupakan perbuatan yang dilakukan di masa lampau atau di kelahiran yang sebelumnya dan hasilnya diterima saat ini di masa sekarang. Contoh misalkan, hari ini saya suka difitnah. Bisa saja, dahulunya di kelahiran saya yang sebelumnya, saya suka memfitnah orang. Hukum karma adalah. Yang kedua, prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala merupakan perbuatan yang dilakukan di masa sekarang dan diterima hasilnya saat ini. Contoh misalkan, hari ini saya suka memukul teman saya. Teman saya marah dan dia balik memukul saya. Yang ketiga, kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala merupakan perbuatan yang dilakukan di masa sekarang, namun hasilnya diterima nanti di masa yang akan datang. Contoh, misalkan, hari ini saya suka menolong orang yang sedang kesusahan. Bisa saja, nanti di masa yang akan datang, ketika saya kesusahan, saya akan ditolong orang. Itulah contoh dari karma pala. Hukum karma pala memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, bersifat abadi. Bersifat abadi dikarenakan hukum karma pala sudah ada ketika dunia ini diciptakan dan akan berakhir pada saat dunia ini kiamat atau pralaya. Yang kedua, bersifat universal. Bersifat universal dikarenakan hukum karma pala berlaku bagi semua makhluk yang diciptakan di dunia ini, tidak memandang bagaimanapun dan apapun kondisinya. Karma pala mengingat. Yang ketiga, berlaku sepanjang zaman. Berlaku sepanjang zaman dikarenakan hukum karma pala akan selalu ada dari zaman ke zaman dan tidak dapat diubah. Apa yang kau tanam, itulah yang engkau petik. Yang terakhir, yaitu yang keempat, bersifat sempurna. Bersifat sempurna dikarenakan hukum karma pala tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat konstan. Adapun makna dari hukum karma pala itu sendiri adalah perbuatan yang kita lakukan akan menentukan hasil dari perbuatan yang akan kita terima. Kesimpulannya adalah hukum karma pala merupakan hukum sebab akibat, di mana ada sebab, di sanalah ada akibat. Jika baik yang kita perbuat, maka perbuatan baik yang akan kita terima. Jika perbuatan buruk yang kita perbuat, maka perbuatan buruk yang akan kita terima. Itulah hukum karma pala.
Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Karma pala mengingatkan agar kita selalu berbuat kebajikan.